Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita sebelumnya, yaitu menelaah kitab. Gitu. Kamu mau bareng sendiri-sendiri ya? Iya, kenapa? Kenapa? Mulai tempatnya bareng kayak kalau di kampung gak muat. Iya, fadhal. Anak suruh gabung sini. Fadhal. Gak muat bisa tuh. Maksudnya teman-teman. Iya, enggak apa-apa Ustaz. Fadhal Ustaz. Iya. Baik. Melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah atau muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, Tasbirun nafsi fima baqiya min Ramadan. Bagaimana agar kita bisa bersabar di sisa-sisa hari akhir di bulan Ramadan. Pertemuan kemarin telah kita sampaikan kesimpulannya, agar kita bisa bersabar di hari-hari terakhir bulan Ramadan, kita harus menyadari kalau bulan Ramadan itu bulan yang terbatas. Jadi 30 hari dalam setahun. Dan di hari-hari yang terbatas itu ada pula hari yang lebih terbatas, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan di antara 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sudah beberapa hari lewat. Sekarang kita malam ke hari keberapa ini? 25. Hari ke-24. Nanti malam 25 insyaallah. Jadi kurang 5 hari lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Nah, kalau ini kita sadari dengan baik, maka tentu sayang kalau momen yang tinggal sedikit lagi ini kita lewatkan. Nah, dengan kita menyadari bulan Ramadan mau habis, 10 akhir mau habis, maka ini insya Allah bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap bersabar, istiqomah ya di sisa-sisa akhir Ramadan ini. Nah, itu yang pertama ya, yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang yang kedua, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beliau hafizahullah ta'ala menyampaikan, minha, dan di antara hal yang bisa menjadikan kita bersabar di hari-hari terakhir bulan Ramadan untuk tetap istiqamah, an ya'lamal abdu, yaitu hendaknya seorang hamba mengetahui annama wa'idna alaihi fi Ramadan, bahwa apa yang telah dijanjikan untuk kita di bulan Ramadan, minal jazail wafiri minal maghfirah, berupa balasan yang melimpah, yaitu berupa ampunan. Fi qawli sallallahu alaihi wasallam, yang kita dapatkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa artinya? Man shama, barang siapa yang berpuasa Ramadana, di bulan Ramadan, imanan, karena iman, wahtisaban, mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa fi qaulihi, dan juga dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qoma, apa qoma? Qiyam. Ya, berdiri. Makanya saat mau salat tarawih maupun tahajud, apa kata yang biasa mengumandangkan, bukan adzan itu ya. Ya, yang seruan itu loh. Apa? Qoma yaqumu qiyaman. Apa? Salatul qiyami asabakumullah. Nah, waktunya salat qiyam, salat berdiri. Man qama Ramadan, siapa yang qiyam, berdiri untuk salat malam di bulan Ramadan, imanan, karena iman, wahtisaban, karena mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya.
Wa fi qawlihi, dan juga kita dapatkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri, barang siapa yang bangkit berdiri untuk sholat di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dammi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, lihat jemaah sekalian, ikhwan sekalian, ghufira lahu ma taqaddama min dammi ini disebutkan dalam 3 hal. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, dan siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar. Apa yang didapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka beliau mengatakan, ya, ini adalah jazaa'un 'azimun wa ajrun wafirun, balasan yang besar dan pahala yang melimpah. Fayambaghi an yusabbiral abdu nafsahu, maka sepatutnya seorang hamba harus menjadikan dirinya lebih bersabar, raja'a isabati hadzal ajril azim, demi mengharap meraih pahala yang agung ini. Wa anna hadzal ajra, maka pahala ini, ampunan ini, lam tazal a'maluhu baqiyah, hingga saat ini masih tersisa, masih ada. Ya. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita semua puasa. Masih puasa kan? Ada yang enggak puasa? Masih bulan Ramadan, masih puasa. La yantahi illa bil faraghi min syahris siyam, maka puasa ini belum usai. Ya, dia tidak usai kecuali setelah selesai dari bulan puasa. Kalau sudah lewat bulan Ramadan baru nggak puasa lagi, nggak dapat janji ampunan. Tapi kalau sekarang masih puasa, masih berlaku janji ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dipikir man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ampunan ini didapat hanya di awal Ramadan saja. Masih angkat-angkatnya gitu ya. Enggak, puasa sampai awal sampai akhir, janji Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, bayangkan ikhwan sekalian, dosa kita ini banyak. Dan kita mengharapkan dari semua yang kita hadapi sampai saat ini, masalah-masalah itu bisa menghapuskan dosa. Bisa jadi kita mendapatkan problem-problem saat perjalanan, itu mungkin karena dosa kita, terlepas dari kesalahan dari pihak yang mengurusi, katakanlah. Dan bukan berarti itu tidak ada andil dari kita. Bisa jadi karena dosa kita Allah kasih kita ujian. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Hatta syaukah, sampai duri yang menusuk kaki kita, yang enggak seberapa dibandingkan dengan koper hilang, dibanding dengan kamar diobrak pindahan. Ya, lebih enak tusuk duri kan? Tapi tusuk duri itu bisa apa? Menghapus dosa, mengangkat derajat. Maka kita harapkan, ya, dengan ujian yang menimpa kita di akhir bulan Ramadan, diangkat derajat kita, diampuni dosa kita. Ditambah lagi kita masih puasa. Ingat, kita masih puasa ini. Ampunan masih berlaku, ikhwan. Dosa kita banyak, dosa kita numpuk. Dan kita kalau nggak sadar akan banyaknya dosa kita, entah mungkin nggak bisa bertahan kita sekarang. Karena kita sadar dosa kita banyak. Bismillah, kita berangkat ke Baitullah, umrah, iktikaf. Ya, dan kita dapat ujian, nikmati saja. Ya, menghapuskan dosa. Ini yang kita harapkan di bulan puasa, masih berlaku. Kemudian wa kadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi SAW, man qama ramadhana, siapa yang qiyam, masih berlaku. Dan di tempat yang mulia ini kita bisa qiyam, tarawih dan tahajud. Nah, masih berlaku jemaah. Kalau di Indonesia mungkin hanya sekali kita qiyam, tarawih, baik yang 23 maupun yang 11. Ada khilaf di kalangan para ulama meskipun sunnahnya 11. Tapi karena kita sekarang ikut imam, ya jadi kita bismillah ikut istihad imam yang ada di sini. Ya, maka tidak sepatutnya kita tidak ikut sholat tarawih
karena kita memegang 11, ya. Tidak sepatutnya. Karena kita berada di tempat yang ada imamnya, maka kita ikuti imam. Nah ini, man qama ramadhana, bangkit berdiri untuk salat malam di bulan Ramadan. Fa innahu la yufraq min qiyami Ramadan illa bi khatmi Ramadan. Maka belum usai bangkit berdiri untuk qiyam di bulan Ramadan kecuali setelah berakhirnya bulan Ramadan. Masih ada berapa malam kita ini? Kalau kemarin kita sempat terlewatkan, ya nyesel kita sempat terlewatkan saat malam pertama umroh. Malam pertama umroh taraweh, kebanyakan kita masih dalam proses selesai umroh ya. Sayang sekali. Tapi gimana lagi, Allah mentakdirkan demikian. Maka yang tersisa sekarang, ayo. Ya, kalau sekiranya kita tidak bisa qiyam tarawih maupun tahajud kecuali harus tetap di masjid, tetap di masjid. Jangan pulang ke hotel. Jangan pulang ke hotel. Kalau sampai ke hotel menghalangi kita untuk bisa qiyam tahajud, maka saran saya jangan ke hotel. Ya, makanan banyak bisa beli. Ya, kalau mau sahur ataupun yang lain sebagainya. Jadi ikhwan sekalian, sholat tarawih belum tuntas, masih ada beberapa hari terakhir, dan ampunan Allah yang dijanjikan masih berlaku. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri, barang siapa yang qiyam berdiri untuk sholat di malam Lailatul Qadar, fa innahu la yadril abdu, maka seorang hamba enggak tahu dia, fala rubbama kanat Lailatul Qadri hiya akhir lailatin min Ramadan, bisa jadi Lailatul Qadar itu jatuhnya di malam terakhir bulan Ramadan. Kita mumpung di sini jangan sampai kita mengandai-andai, bisa jadi Lailatul Qadar sudah turun saat malam 21. Akhirnya 22, 23, 24 sampai selesai kendor. Jangan sampai ada yang berpikiran demikian. Kalaupun 21, ya semoga saat itu kita mendapatkan ampunan Allah. Nah, di sesi Ramadan yang lain kita masih bisa mengharapkan qoma Ramadan secara umum. Tapi bisa jadi belum turun Lailatul Qadar. Ada kesempatan mungkin nanti malam 25, atau mungkin malam 27, atau malam 29. Kemungkinan seperti ini yang kita kejar. Nah, kalau kita sadar bahwasanya Lailatul Qadar itu masih ada kemungkinan hingga akhir Ramadan, ya harusnya jangan kendor. Ya, jangan kendor, meskipun mungkin ada sebagian kalangan yang tadi malam ini kayaknya cuaca seperti ini, paginya kayaknya Lailatul Qadar. Ini kalau kita terlalu mengejar itu membuat kita nanti kendor setelahnya. Lebih baik kita nggak tahu dan kita merasa mungkin besok malam Lailatul Qadar. Sudah kita lewati, mungkin besok malamnya lagi. Hingga akhir Ramadan akhirnya kita bisa tetap istiqomah. Ya. Jadi kita nggak tahu Lailatul Qadar jatuhnya kapan, maka kita berusaha di malam-malam ini untuk mengejarnya. Nah, maka fayahmilul abdu ala nafsihi, maka hal semacam ini yang seharusnya menjadikan seorang hamba membawa dirinya wa yajtahidu, dan bersungguh-sungguh fi takmili hadhil a'mal, untuk menyempurnakan amalan-amalan ini, allati ruttibat 'alaihal maghfirah, yang dipersiapkan dengannya ampunan. Ini yang kita kejar, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dosa kita banyak. Ya, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Maka dengan bulan Ramadan ini Allah kasih diskon besar-besaran, ampunan seluas-luasnya di 3 tempat. Puasanya, sholat malamnya, sholat malam di Lailatul Qadar. Dan ini semua masih terbuka hingga akhir Ramadan. Nah, kalau kita sadar masih ada kesempatan, ya kita kejar. Ya, tidak menjadikan diri kita loyo, lemah dan lesu. Nah, seperti itu. Kemudian saya menjelaskan di sini, fa idza dzakarta, jika engkau mengingat, anna maghfiratallahi laka, bahwasanya ampunan Allah bagi dirimu, la tahsulu illa fiha, tidaklah didapat kecuali dengan hal tersebut, 3 hal tersebut: puasa, salat malam, dan salat malam di Lailatul Qadar. Wa annahu lam yabqa minha illa syai'un yasirun qalilun jiddan,
Dan kesempatan ini tidak tersisa kecuali sedikit sekali. Tinggal 5 atau 4 hari. Yang 25 udah lewat, kita nggak bisa memperbaiki itu. Waduh, hari ke-15 puasa saya kurang sempurna, udah lewat, nggak bisa kita perbaiki. Waduh, malam ke-10 sampai 15 saya lembur kerja, nggak bisa tarawih, ya sudah lewat. Ya. Waduh, malam sekian saya ada kesibukan, nggak bisa sholat malam, nggak bisa jamaah, sudah lewat. Ya. Kalau sudah lewat nggak bisa kita perbaiki. Yang ada sekarang 5 hari terakhir ini loh, 5 hari yang tersisa. Ya. Dan kita berada di tempat yang mulia. Dan kita nggak sedikit mengeluarkan biaya. Belum tentu tahun depan bisa ke sini. Kalau tidak menjadikan kita semangat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, mau cari di mana kita? Hal-hal yang ada sudah terpampang dengan jelas. Tempat yang mulia, waktu yang mulia, dengan kondisi yang sangat kondusif. Kalau enggak puasa, enggak sholat malam, tidak mengejar Lailatul Qadar, lalu mau apa di sini kita? Ya, seperti yang disampaikan di awal manasik kita, dan juga Ustaz Ma'ruf kalau enggak salah di grup, ya, kita kesini bukan untuk rekreasi. Bukannya sekedar apa? Foto-foto, laporan, saya sudah di depan Ka'bah, terus disebar di medsos. Dapat apa kita kalau seperti itu? Kalau riya maka bisa jadi ditolak amalan kita. Tapi alhamdulillah saya lihat di jamaah kita enggak terlalu banyak selfie-nya ya. Saya bersyukur ya. Enggak terlalu banyak selfie-nya, enggak tahu keluar ya. Yang penting di grup ya sekedar sedikit ya, sekedar informasi, itu masalah hal yang biasa insyaallah. Ya, nah dari sini maka ikhwan sekalian, kalau kita tahu hari yang tersisa sedikit, maka kata beliau qawwadzalika nafsak, ini semua akan menguatkan jiwamu alal istiktsari minal amal, untuk memperbanyak amalan. Ayo, apa yang belum kita lakukan, yang masih bisa kita lakukan, paling tidak 3 ini jangan sampai kendor ya. Puasanya, sholat malamnya, dan mengejar Lailatul Qadarnya. Selebihnya kita bisa memperbanyak baca Quran, kita bisa memperbanyak doa, kita bisa melakukan amal-amal ketaatan yang lain, yang diharapkan dengan itu menyempurnakan apa? Ramadan kita kali ini. Bisa jadi ini Ramadan terakhir apa? Kita. Ya, dan kita berharap perbanyak doa, semoga tahun depan kita bisa berangkat lagi dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada demi mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.